29. Bila topan keras melanda hidupmu. 1, 2, 3 ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hikmah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, sebentar kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang kau berikan pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi akan mulai proses pembelajaran. Kau berkati proses pembelajaran ini dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan, kami juga manusia yang tidak luput dari segala dosa, ampuni segala dosa kami, agar kita dapat berkati kepada kami. Dan di dalam anakmu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita, yang dimana itu pembelajaran kita itu damai sejahtera menurut Alkitab. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak, apa sih itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketenangan, kebahagiaan, dan keseimbangan baik secara batinnya maupun dalam hubungannya dengan orang yang dan lingkungannya. Terima kasih kepada Bapak Istri. Jadi sebelum ini kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kepada hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan arti damai sejahtera menurut Alkitab. Yang kedua itu peserta didik dapat mendapatkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang diliputi oleh damai sejahtera yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku pembawa damai sejahtera Allah. Dan yang keempat itu peserta didik dapat membuat laporan tentang tindakan yang dilakukannya untuk mewujudkan damai sejahtera Allah kepada sesamanya. Arti damai sejahtera kepada anak Bapak bisa dibacakan. Dalam Alkitab, damai sejahtera sering diterjemahkan dari kata shalom, Ibrani, dan akhirnya bahasa Yunani. Shalom bukan sejahtera tanpa konflik, tetapi mencakup kelimpahan, kesejahteraan, dan hubungan yang benar dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Terima kasih. Jadi damai sejahtera itu sering diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yang dimana itu shalom, dan juga ada bahasa Yunani yang berarti itu erene. Juga ada kitabnya bisa dibacakan anak Bapak. Damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera diberikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Ya. Jadi di ayat ini bahwa dibilang damai sejahtera itu adalah anugerah Tuhan. Di mana di sini dikatakan juga bahwa damai sejahtera yang diberikan kepadamu dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Bahwa di sini dikatakan bahwa damai sejahtera itu tidak membuat kita menjadi gelisah. Bahwa bila kita melakukan damai sejahtera, kita tidak akan getar dalam menghadapi apapun. Hati kita tidak gentar, kita tidak akan jadi gelisah. Juga bahwa damai sejahtera ini sudah diberikan oleh Tuhan, ada anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita sebagai hambanya harus melakukan damai sejahtera yang karena sudah diberikan Tuhan kepada kita, agar hati kita tidak gelisah dan hati kita tidak gentar. Selanjutnya Bapak akan membentuk diskusi di mana ada 3 pembahasan, yang dimana Bapak akan membentuk 2 kelompok. Untuk kelompok pertama itu Alda, Rahel Ali, dan kelompok kedua itu Dosri, Alex, dan Sundari. Silakan
silakan dibentuk kelompok. Bapak akan membentuk kelompok ahli dan kelompok asal, yang dimana dari kelompok satu Bapak meminta kepada anak Bapak Adi supaya Bapak bangkunya di sana, dan juga anak Bapak Besri buat bangkunya di sana. Jadi untuk kelompok ahli membahas 3 pembahasan ini terlebih dahulu, bahas secara dalam, kemudian nanti setelah kelompok ahli sudah membahas ini, Bapak akan membentuk kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya. Silakan diskusi untuk kelompok ahli. kembali ke dalam pasal.
waktu pada kelompok ahli untuk menjelaskan kepada kelompok pasalnya. Kemudian nanti salah satu perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ahli di depan.
Gimana untuk kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah. Untuk kelompok 2? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Perwakilan kelompok 1 silakan presentasi ke depan. Baiklah, di sini kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, ciri-ciri kehidupan masyarakat yang diliputi oleh damai sejahtera yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama itu toleransi dan saling menghargai. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, rasa persaudaraan. Yang keempat, kehidupan yang penuh kasih. Yang kelima, kedamaian batin. Yang keenam, menghargai hukum dan norma-norma. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang aman. Pertanyaan yang kedua, contoh-contoh perilaku pembawa damai sejahtera Allah. Di sini contoh-contoh perilaku pembawa damai sejahtera Allah yaitu yang pertama, memaafkan dan menghindari dendam. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, saling membantu dalam kebaikan. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, berbicara dengan lembut dan penuh kasih. Yang keenam, menjalin silaturahmi. Yang ketujuh, menghindari konflik dan kekerasan. Soal yang ketiga, tindakan apa yang dilakukannya untuk mewujudkan damai sejahtera Allah kepada sesamanya. Di sini tindakan kesejahteraan yang kepada sesama adalah yang pertama itu memaafkan dan meminta maaf. Yang kedua, menghindari konflik dan kekerasan. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Dan yang keempat, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertanyaan kelompok 2 silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu yang pertama, ciri-ciri kehidupan masyarakat yang diliputi oleh damai sejahtera yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama itu kasih dan cinta, yang dimana masyarakat yang penuh kasih dan cinta, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang kedua itu keadilan dan kebenaran, masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, tidak ada penindasan atau ketidakadilan. Yang ketiga itu kesatuan dan persatuan, yang dimana kita sebagai masyarakat yang bersatu dan bersatu padu, tidak ada perpecahan atau konflik. Dan pertanyaan kedua, contoh-contoh perilaku pembawa damai sejahtera Allah yaitu yang pertama kasih, yang dimana kita harus menunjukkan kasih dan cinta kepada sesama, bahkan kepada musuh. Yang kedua itu pengampunan, dimana kita harus mengampuni orang lain dan tidak menyimpan dendam. Yang ketiga itu kesabaran, dimana kita harus menunjukkan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Dan pertanyaan yang terakhir, tindakan yang dilakukannya untuk mewujudkan damai sejahtera Allah kepada sesamanya yaitu yang pertama, mengasihi sesama, yang dimana kita harus menunjukkan kasih dan cinta kepada sesama seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua itu mengampuni sesama, dimana kita harus mengampuni kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Yang ketiga itu melayani sesama, kita harus melayani orang lain dengan secara tulus dan tanpa pamrih. Yang ketiga itu menjadi pengikut Yesus, dimana kita harus menjadi pengikut Yesus Kristus dan menjalankan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kita bertemu kelompok 2. Baik, terima kasih kepada yang telah melakukan presentasi dan diskusinya luar biasa ya. Jadi dalam sejarah ini tidak luput dari buah yang pertama yang kasih. Dimana kalau kita saling mengasihi atau sesama kita, sesama teman kita akan menunjukkan bahwa di sini sudah ada damai sejahtera Allah bagi kita semua. Dimana bahwa kasih itu ada banyak contohnya. Bisa kita tunjukkan dalam dunia kita sehari-hari, mana kita saling mengasihi teman kita, bila teman kita ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, kita bisa dapat membantunya. Baru kalau dia tidak mempunyai atau tidak punya apa yang dimilikinya, apa yang kita miliki, bisa kita kasih kepadanya. Di sini kita juga sudah menunjukkan bahwa kasih itu ada, bahwa damai sejahtera Allah itu ada dalam diri kita masing-masing. Jadi sebelum itu, Bapak juga ada pilih pembelajaran di mana sini pentingnya damai sejahtera Allah. Mari kita tonton ya. Tadi ini bolanya apa duluan yang mau pakai? Kok kamu udah tahu minta bolanya? Aku duluan dong. Kan aku ketua tim sepak bola. Jadi aku duluan yang pakai. Nggak bisa begitu dong, Banu. Aku juga mau pakai bolanya.
bersama teman-teman. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai sekalian. Mari berdoa. Jadi dari video ini tadi ada seorang anak menunjukkan bahwa si cowok ini sama kedua cowok ini saling bertengkar, di mana cewek ini jadi penengah dari antara mereka. Jadi bapak juga menuntut kepada anak bapak supaya hanya damai sejahtera, di mana kalau ada teman kalian yang sedang bertengkar atau apa, kalian harus jadi penengah, membawa damai sejahtera bagi mereka. Jangan mungkin memperkeruh suasana mereka. Jadi coba untuk saling mencari solusi lah, atau mencari jalan agar mereka itu tetap menunjukkan bahwa mereka itu adanya kasih, dan mereka juga adalah pembawa damai sejahtera bagi teman-teman kalian. Selanjutnya bapak juga ada tugas untuk anak bapak bisa ditulis di buku tulisnya, di mana yang tugas pertama itu bagaimana cara seseorang dapat menerima damai sejahtera Allah, dan yang kedua itu sebutkan dan jelaskan 2 contoh cara menjaga damai sejahtera Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada tugas di rumah. Minggu depan bapak akan tanya satu persatu anak bapak. Jadi untuk menutup pembahasan atau pelajaran kali ini, bapak menarik kesimpulan damai sejahtera Allah menurut Alkitab adalah keadaan hati dan pikiran yang tenang, yang melampaui pengertian manusia, dan diberikan oleh Allah kepada mereka yang percaya kepadanya. Damai ini bukan hanya sekedar ketiadaan konflik, melainkan hubungan harmonis dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah disebutkan sebagai penjaga hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Sumber utama kedamaian sejahtera ini adalah Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, di mana Yesus memberi damai yang berbeda dari yang ditawarkan dunia. Hidup dalam damai sejahtera Allah berarti menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya melalui doa, bersandar pada janjinya, dan menghidupi kasih serta pengampunan terhadap sesama. Damai sejahtera ini menjadi tanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, sebagaimana tercermin dalam 2 Korintus di Galatia 5 ayat 22. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak meminta anak Bapak Alex untuk bawa kita dalam doa penutup akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami, dan apa yang pelajari diberikan kepada Bapak Guru kami, dan juga berkenaan dengan kami, agar kami dapat menjadi keluarga yang sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, amin. Terima kasih kepada Bapak. Shalom.